Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi di channel Giova Bird Farm. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya sangat penting, terutama untuk teman-teman yang masih pemula dan juga buat teman-teman yang sering berdebat di kolom komentar. Karena beberapa hari yang lalu saya membaca dua komentar yang sangat menarik. Yang pertama mengatakan bahwa murainya sembuh setelah extra fooding dikurangi dan mandi dikurangi menjadi seminggu sekali. Sedangkan komentar yang kedua justru kebalikannya. EF atau extra fooding tetap full, jangkrik pagi 15, sore 15, tidak dijemur tetapi mandi ditambah menjadi 2 kali sehari. Dan hasilnya murai juga sembuh dari cabul. Nah, lalu pertanyaannya, kalau metodenya bertolak belakang tetapi hasilnya sama-sama berhasil, sebenarnya yang benar yang mana? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara logis berdasarkan pengalaman, analisa, dan karakter murai batu. Jadi simak sampai selesai supaya tidak salah mengambil kesimpulan. Yang paling sering terjadi di kalangan pemula adalah menganggap bahwa ada satu setting yang berlaku untuk semua murai batu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau memang ada satu setting yang paling benar, seharusnya semua murai batu cukup diberi perlakuan yang sama dan pasti sembuh. Tetapi faktanya tidak demikian. Ada murai batu yang over birahi, ada yang over emosi, ada yang stres, ada yang salah masteran, dan ada yang sedang mabung. Dan ada juga yang terkena parasit. Dan semuanya bisa menunjukkan gejala yang hampir sama, yaitu cabul atau cabut bulu. Artinya gejalanya sama tetapi penyebabnya bisa berbeda. Dan mari kita lihat komentar yang pertama. Pemilik murai batu mengatakan bahwa awalnya mengikuti saran umum. EF dikurangi, porsi mandi ditambah, tetapi justru semakin parah. Karena sudah pasrah, akhirnya ia mencoba menaikkan EF kembali dan mandi hanya seminggu sekali. Dan hasilnya, murai kembali normal dan bahkan bisa kembali tampil di gantangan. Jadi apa artinya? Artinya murai batu tersebut kemungkinan memang membutuhkan birahi yang lebih tinggi. Ketika EF diturunkan dan mandi diperbanyak, birahi justru semakin turun sehingga mental dan performanya semakin kacau. Nah, sekarang kita lihat komentar yang kedua. Pemilik murai batu tetap memberikan jangkrik pada pagi hari 15 dan sore 15. Dan murainya tidak dijemur tetapi mandi 2 kali sehari dan hasilnya murai sembuh. Kalau dilihat secara logika, kemungkinan murai ini justru mengalami over emosi atau faktornya terlalu tinggi, sehingga walaupun extra fooding tetap tinggi, emosi yang berlebihan dibuang melalui mandi yang lebih sering dan tanpa penjemuran. Akhirnya kondisi burung kembali seimbang. Dari dua komentar ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat mahal ya teman-teman. Yang menyembuhkan bukan karena mandi 2 kali sehari, bukan juga karena mandi seminggu sekali, bukan karena EF tinggi, bukan juga karena EF yang rendah, tetapi karena pemilik berhasil menemukan kebutuhan burungnya sendiri. Nah, inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Mereka hanya meniru setting orang lain tanpa memahami karakter burungnya sendiri. Nah, sebenarnya apa saja penyebab murai batu cabul? Menurut pengalaman saya dan juga dari berbagai pengalaman kicau mania, penyebabnya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Yang pertama, karena over birahi akibat EF berlebihan. Kedua, over emosi karena terlalu sering melihat lawan atau terlalu panas. Yang ketiga, stres akibat perubahan lingkungan. Dan yang keempat, salah masteran sehingga burung terus terpancing tetapi tidak bisa melampiaskan emosinya. Dan yang kelima, masa mabung atau rawatan mabung yang kurang tepat. Dan yang terakhir, adanya kutu atau parasit yang membuat burung merasa tidak nyaman. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa semua murai batu cabul pasti karena EF, karena bisa saja penyebabnya justru bukan itu.
Saya juga ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman yang masih pemula. Kalau murai batu kalian cabul, jangan panik ya. Jangan langsung mengganti semua settingan dalam satu hari. Karena kalau mandi diubah, extra puding diubah, jemur diubah, masteran juga diubah, dan juga buka tutup kerodong tanpa tujuan, kita tidak akan pernah tahu mana yang sebenarnya menjadi penyebab. Lakukan perubahan secara bertahap, amati selama beberapa hari dulu, catat perkembangannya, baru ambil keputusan berikutnya. Dan buat teman-teman yang sering mengatakan setting saya yang paling benar, atau kalau yang tidak seperti itu pasti salah, saya rasa dua komentar tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang sembuh dengan ekstra puding diturunkan, ada yang sembuh dengan ekstra puding tetap tinggi atau ditambah. Ada yang suka mandi banyak, ada yang justru lebih stabil karena mandi dikurangi. Jadi dalam dunia murai batu, yang paling penting bukan mengikuti setting orang lain ya teman-teman, tetapi memahami karakter burung itu sendiri. Karena pada akhirnya murai batu bukan mesin yang bisa disetting dengan satu rumus untuk semua. Mereka adalah makhluk hidup yang memiliki karakter, mental, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau hari ini ada teman yang berhasil dengan cara A dan teman yang lain berhasil dengan cara B, itu bukan berarti salah satunya bohong. Bisa jadi mereka sama-sama benar karena yang mereka rawat memang burung dengan karakter yang berbeda. Kalau kalian pernah punya pengalaman mengatasi murai batu cabul dengan cara yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman kicau mania murai batu lainnya. Semakin banyak pengalaman yang dibagikan, semakin banyak pula pelajaran yang bisa kita ambil untuk sesama kicau mania Nusantara. Oke, terima kasih. Saya Giova. Salam kicau mania murai batu. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.